Kasus ini sudah berbulan-bulan bergulir. Tapi anehnya, bukannya selesai, justru makin berbelit. Publik terus menunggu satu hal sederhana, transparansi. Namun entah kenapa, hal yang sederhana itu terasa seperti permintaan yang mustahil. Pertanyaannya pun makin tajam. Mengapa prosesnya terasa seperti diulur-ulur? Mengapa permintaan untuk membuka data secara jelas justru berujung pada kebuntuan demi kebuntuan? Dan ketika kubu Roy Suryo CS menolak mediasi, tensinya langsung memuncak. Bukan karena mereka tak mau berdamai, tetapi karena mereka merasa apa gunanya mediasi kalau inti persoalannya sendiri tak pernah benar-benar dibuka terang-terangan. Di tengah panasnya perdebatan, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini soal hukum atau justru ada sesuatu yang berusaha dijaga, ditunda, atau disembunyikan dari perhatian kita? Selamat datang di Narasi Investigatif yang akan membongkar apa yang membuat isu ini tak kunjung selesai dan mengapa publik semakin curiga dari hari ke hari. Saya ceritakan kronologisnya. Jadi pada tanggal 12 November itu kan ada pertemuan di tempat beliau. Dan itu bukan pertemuan membahas mengenai Roy Suryo, tetapi pertemuan membahas situasi sosial politik. Lalu kemudian sampailah pada item ngomong soal 13 November pemeriksaan pertama. Lalu beliau atau siapa yang berpendapat bahwa udahlah kita nggak usah lah kita geruduk Polda Metro. Kita ini aja, kita datang aja ke Komisi Reformasi salah satunya. Nah lalu di tengah perdebatan itu saya telepon Pak Jimli agar kita diterima sebagai aktivis. Lalu ternyata Pak Jimli menyambut baik ya. Lalu dia refer ke Sahganda. Sahganda itu adalah orang yang direkrut untuk Komisi Reformasi juga. Ya. Lalu Sahganda bilang saya buat surat permohonan audiensi. Nah, maka karena kita biasa informal, kita bikinlah melalui WA, ya kan? Chat WA aja. Udah. Lalu di situ disebutkan nama-namanya, lalu dan lain-lain, ya kan? Ini semua ada kan di sini dan lain-lain disebutkan. Nah, lalu kemudian hasil komunikasi saya sama Pak Jimli, waduh itu hanya bisa minggu depan katanya, pekan depan. Nah, kita pekan depan itu nggak tahu apakah Senin, Selasa, Rabu. Nah ternyata saya dihubungi Ahmad Doviri yang sekretarisnya, kan dia pemegang jadwalnya yang mengatakan katanya itu kegiatan kita hari Rabu dijadwalkan jam 10. Lalu berdasarkan hal tersebut ya saya kemudian menghubungi teman-teman yang mau diajak. Kan judulnya kan begini. Ini kan dari perspektif saya ya. Komisi Percepatan Reformasi Polri, Sekretariat dan bla bla bla. Kemudian undangan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada yang terhormat Bapak Refli Harun dan kawan-kawan. Ini bisa dilihat sendiri ya. Oke. Nah, kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, kemudian adapun audiensi akan dilaksanakan pada tanggal Rabu 19 November 2025. Nah, lalu kemudian berdasarkan itu saya WA sama Prof Jimli lagi. Ya, kalau Anda sabar mendengarkan saya ya. Nih, saya kalau bisa ada yang di Zoom juga boleh, Bang. Hah? Kalau ada yang bisa di Zoom. Di Zoom tadi ya suratnya itu. Oke. Ya. Bisa nggak teman-teman mungkin bisa bantu untuk nge-Zoom? Oke. Bisa? Boleh Nah, kalau misalnya bisa. Ini suratnya tuh. Nih. Oke, mana? Nih. Kan gini nih suratnya nih. Bisa? Oke. Teman-teman mungkin boleh bantu ya. Karena Ahmad Doviri. Sorry, ini saya harus konfirmasi ini surat dari siapa? Ahmad Doviri. Ke sini. Oh, dari Pak Ahmad Doviri. Ya. Baik. Dan aslinya ada. Tahan dulu boleh ya, Bang Refli. Tuh. Di situ Pak Ahmad Doviri mengatakan. Saya baca ya. Nah, boleh. Ya. Oke. Undangan kepada Refli Harun dan kawan-kawan. Kan di sini. Nah, sudah oke ya. Tahan dulu Bang Refli. Ya. Sorry, dibantu ya. Ya. Oke, nggak kelihatan. Oke, boleh deh dibantu Bang Refli. Saya bacakan ya.
Nomor 2025 sifat biasa lampiran kosong hal undangan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada yang terhormat Bapak Refli Harun dan kawan-kawan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Percepatan Reformasi Polri, kami bermaksud menyerap aspirasi publik serta memperoleh masukan konstruktif dari masyarakat sipil. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir dalam kegiatan audiensi dan penyampaian pendapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Adapun audiensi akan dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Tempat STIK, PTIK, Lemdiklat, Polri dan seterusnya. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kehadiran Bapak Ibu tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Atas nama Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Sekretaris Ahmad Doviri. Nah, ini dari Ahmad Doviri sendiri, ya kan? Saya bilang terima kasih Jenderal, ya. Sama-sama Pak Refli, dimohon betul kehadirannya besok. Sekaligus kami minta daftar yang akan hadir untuk mempersiapkan tempatnya ya Pak Refli. Sudah kirim Jenderal, saya bilang. Lalu saya kirimkan 18 nama, ya, 18 nama yang saya bilang yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. Nih 18 nama itu saya sebarkan kepada semua orang, termasuk ke Faisal Assegaf juga jangan-jangan. Oke, coba saya lihat. Dalam list nama tersebut ada namanya Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan juga Tifa, Dr. Tifa. Ada. Nih, nah ini kepada Faisal Assegaf ya. Nih, berikut daftar yang hadir di audiensi dengan Komite Percepatan Reformasi Polri Rabu 19 Agustus 2025. 1. Refli Harun. Bicara polisi yang jadi alat membungkam suara-suara kritis dengan menggunakan undang-undang ITE. Oke. Roy Suryo, ya kan? 2. Bicara tentang kasus aktual Stupa Borobudur, ijazah palsu, Rizwan Sianipar. 4. Tifauzia Tiasuma. 5. Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Nah, ini diganti. Oke. Ya. Brigjen TNI Purnawirawan Purnomo diganti juga. Ya. Cuma 2 orang ini yang ganti, yang lainnya enggak. Kemudian 7 Faisal Assegaf. Bicara partisipasi publik dalam reformasi Polri. M. Said Didu, kasus aktual PIK, Edi Mulyadi, Munarman sakit, enggak jadi. Yanur Aziz. Bang Roy, Bang Rizwan dan juga Dr. Tifa, boleh dipercepat Mas Refli? Sudah tadi saya katakan 2, 3, 4. Oke, berarti 1 Refli Harun. 2 Roy Suryo. Oke, aku lihat nih. Ya, nih. Bang Rizwan ulang di sini. Oke, sip. Nah, ini WA saya ke Faisal Assegaf. Oke. Lalu apa masalahnya? Oke, itu tanggal berapa? Itu tanggal berapa dan jam berapa? Ini tanggal hari H. Bukan hari H, sorry. Nah, yang lebih sebelum audiensi tersebut sebelum dimulai. audiensi, tapi setelah audiensi ada lagi perubahan sedikit. Nah, perubahan sedikit itu 2 tadi. Sunarko digantikan Brigjen Sony. Bukan nama Bang Roy, Bang Rizwan dan Ya, juga Dr. Tifa. kemudian Habil Marati. Nah, lalu malamnya, ya kan, 9:30 Pak Jimli telepon sama saya. Katanya kalau bisa itu nggak usah. 3 nama ini. 3 nama itu. Saya diamkan aja Pak Jimli. Oke. Ya kan? Saya diamkan aja. Pokoknya saya ingin mereka datang. Kenapa? Gini. Kita ini kan bicara mengenai negara hukum, presumption of innocent. Nah, ini tafsirnya. Anda bayangkan, mereka ini baru dijadikan tersangka, tiba-tiba tidak boleh datang. Padahal asbabun nuzul dari forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Kalaupun ada tema. Oke. Iya. Bukan. Ya, saya punya CCTV di kantor kok. Iya, kan ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan. Yang itu kan difokuskan pada 3 orang itu. Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? Oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Nah, ini salah. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 orang, dia ngeles, nanti ada CCTV saya, kantor saya, bisa merunut pembicaraan itu bermasalah. Sal. Ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara. Oke, right? Nah, lalu kemudian ketika ternyata kata difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan. Itu kan ragam pendapat masing-masing.
Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refli ya. Jadi, karena ini begini Mbak. nah gini, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Saya faktanya. begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Iya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong apa? tahan dulu. Faisal. Anda Tahan dulu. jangan Bang Faisal, manfaatkan tadi saya sudah kita. ingatkan ketika kita Manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya Bang Refli. manfaatkan apa? Anda Anda tuh sadar heran. nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Anda tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refli, gimana? Bang Faisal, Saya saya ingatkan sekali mengatakan. lagi Anda pembicaraan kalau ini. RR Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Iya. pemirsa kita jeda sejenak. Kalau RRT Indonesia kita tidak akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah diundang. bersama kami. Yang Itu nggak boleh semakin jualan memanas. untuk Mediasi ditolak, tensi meninggi. Malam itu, suasana studio mendadak seperti ruang sidang tanpa palu. Refli Harun, Faisal Assegaf, dan para pengacara Roy Suryo CS belum duduk lama, tetapi tensi sudah seperti kompor meletup. Isu yang dibicarakan, kasus berbulan-bulan yang tak kunjung padam. Dan kini, mediasi dengan Presiden Jokowi ditolak mentah-mentah oleh kubu Roy Suryo CS. Faisal Assegaf menjadi orang pertama yang membuka serangan. Dengan nada datar tetapi pedas, ia menegaskan, mediasi itu sebenarnya sudah terjadi, hanya saja tidak pernah ada kesepakatan. Kalimat itu langsung seperti menyiram bensin ke percakapan. Ia menyebut mediasi informal lewat media massa bahkan sudah berkali-kali berjalan, tapi ujung-ujungnya tetap mentok. Di sisi lain, para kuasa hukum Roy Suryo CS yang hadir malam itu justru menegaskan tidak ada alasan untuk mediasi karena problem ini harus dibuka terang benderang, bukan diredam. Dan tensi makin meninggi ketika pembahasan sampai pada walkout-nya Roy Suryo, Parismon, Dr. Tifatul, dan Refli Harun saat audiensi bersama Komisi Reformasi Polri. Sontak muncul tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang terjadi di ruangan itu? Apa yang membuat mereka memilih keluar daripada melanjutkan bilang dialog? palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Oke. Tapi saya mau Tifa, Roy Surya, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Pengacara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan, dia juga Oke. melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Banyak kita lakukan di zaman Pak Timur Pradopo. Oke. Ada peristiwa ribut antar mahasiswa, kita datang, Bang jangan. Karena nanti gejolaknya begini. Betul. Tapi kalau tukang goreng, cari subscribe, cari view, cari terkenal di MK, cari tukang demo, memang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo, wah narasinya 1 ton. Oke. Dan cocologi. Menurut saya, Bung Andi, Bung Refli, hentikan narasi yang tidak ada urusan dengan fakta dan bukti. Kamu sudah bikin fakta, kamu sudah bikin bukti. Masuk ke pengadilan. Dan kamu sudah mengatakan menolak mediasi. Secara terbuka, kami menolak mediasi. Konsisten. Oke. Konsisten. Ya, ya. Tidak boleh mundur. Kamu masuk ke sana dan menghargai semua proses hukum. Tidak boleh berdebat di emperan kantor polisi. Maki-maki orang. Mempelintir bahasa teman. Menyikuk teman demi popularitas. Oke. Itu tidak adil. Baik. Seolah-olah Anda ini baru berjuang. Kasus Maluku itu di mana kalian? Ayo dong, gantian. Bunuh-bunuhan. Bisa akur. Bisa damai. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refli sama Andi. Mediasi dialog di luar Refli Harun hukum, di yang luar. baru bergabung kemudian disebut ikut dalam aksi walkout
memberi kesan bahwa ada tekanan atau ketidaksesuaian yang tak bisa diterima. Faisal mencoba meredam, tapi justru memantik provokasi halus. Kalau perdebatan sudah terlalu jauh di luar pengadilan, ya akhirnya jatuhnya debat kusir. Tradisi membangun dialog itu hilang. Pernyataan itu seperti tamparan pelan untuk semua pihak. Bukan menyalahkan satu kubu, tetapi menyindir seluruh lingkaran polemik ini. Namun, dari keseluruhan diskusi, ada satu hal yang makin membuat penonton mengerti. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi, saya kan? kasih kesempatan. Bang Refli ya. kasih- Tiap hari saya itu- bertukar untuk Bang Refli loh. Tiap hari itu di Kompas, Iya. panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Kehantam saya. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Oke. Bahasanya tinggi-tinggi. Ini mediasi, Pak. Dimediasi sama Pan ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Surya. Dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Oke. Sebelum saya berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Baik. Ini dengan konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi mendamaikan. Ini misinformasinya banyak banget. Iya, nanti di Sebentar. segmen berikut Bang Udah Refli lama sekali kami saya berikan ngomong. kesempatan Bang Refli di segmen Kamu berikut ya. terlalu jauh melihat Mendamaikan saya. pengacara, Betul. urusan yang menurut saya, maaf, Yang pengacara. sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan Jokowi, masalahnya ya. mungkin Sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi, posisi saya sebagai warga negara di ruang non-hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Apakah ini sekadar perselisihan hukum atau sudah berubah menjadi drama politik berkepanjangan? Di satu sisi, kubu Roycast terlihat ingin membuka semua secara transparan. Di sisi lain, kubu Jokowi dianggap sudah berkali-kali mencoba menjembatani lewat berbagai pihak, namun percikan masih terus meletup. Dan publik, para penonton yang sudah menyaksikan season konflik ini dari awal, seolah dipaksa bertanya, kalau mediasi gagal, walkout terjadi, dan debat makin panas, lalu sebenarnya siapa yang ingin menyelesaikan masalah? Dan siapa yang justru menikmati panasnya suasana? Pertanyaan yang tak dijawab di studio malam itu, dan sengaja dibiarkan menggantung. Karena mungkin di balik semua pernyataan tegas, pembelaan, dan sindiran, ada hal-hal yang tidak diucapkan, tapi sesungguhnya mengendalikan arah perdebatan. Polemik makin memanas, mediasi ditolak, walkout terjadi, dan publik lagi-lagi hanya bisa menonton sambil mengumpulkan potongan puzzle yang belum di tentu ruang akan non-hukum. pernah Ya, dan kamu salah melihat saya. Tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan, kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk atau keluar tunggu? Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Ya, Anda harus klarifikasi ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kamu. oke, Allahu baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih biar Undang Anda. saya di Kita situ sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Pemirsa Indonesia masalah. TV, Anda segera buat kembali sesaat manuver. lagi, tetaplah bersama kami. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Pak Jamada.
Baik. Nggak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan Bang Faisal tahan dulu. klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Bukan, saya mau bicara hal yang Kalau kamu ini gentle, kok. kamu komunikasi di luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, kan? ketika tadi Mulai tidak Oke, adil. Baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi nggak sih? mengalamatkan Dialog saya apa sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, saya nggak silakan, mau bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya Silakan. punya bukti-bukti Silakan. saya. Silakan Itu pamit, hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Bukan Kita nih saya mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengarkan. ini. Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya Oke, juga. tahan dulu. Oke, Baik. tahan. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, ya ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyernya dari Solo. Saya panggil yang leading lawyernya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya. Kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua. Ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya. Bukan memperberat masalah kliennya. Makanya saya bilang, tugas the main job is, the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan, bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk
kalau Anda masih marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya Anda mau apa enggak. Anda sekarang, enggak. saya minta sedikit saja. Oke. Saya minta di forum ini, Ya. saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Ya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan, Iya. memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Kan ada 1.000 orang. Udah, iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya, sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Udah gini, maksud saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu, oke. Ya makanya Bapak Faisal, monggo. Apalagi mau Din? Nah, karena itu saya bilang Mau lihat? nggak bisa, tidak bisa Faisal, begitu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Monggo, Oh, jangan, Bapak. Saya tidak bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak, kan Saya pulang mengganggu dan omongan Anda saya. Saya menggoreng setiap saya mau ngomong, gaya Anda potong gitu loh. Nah, Saya diam. bahasa-bahasa Oke, yang diam ya. digunakan Oke. ya. Nah, Oke, Mbak oke. Refli. Silakan. Karena itu, saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis, Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi, kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Saya berpidato ketika ada mimbar itu. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Saya bilang, bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Jangan ditahan. Kenapa? Sadar. Lah, yang namanya Roy Suryo itu jauh lebih produktif kalau dia tidak ditahan. Sal, saya mengatakan itu bukan hanya pada malam itu saja, tetapi sehari setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, langsung umum. Anda bisa lihat pidato saya pada waktu itu. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Faisal ngomong nggak ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu. Makanya saya bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Yang benar adalah, tidak ada alasan untuk menahan klien kami. Tidak ada alasan untuk memvonis klien kami. Karena yang dia yakini adalah kasusnya, ini adalah kasus politik. Bayangkan, kalau saya tarik lagi ke konstitusi kita, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul baik secara lisan maupun tulisan, maka saya mengatakan, Kendor ya, tidak ada orang yang bisa dikriminalisasi, yang bisa ditersangkakan karena dia menyampaikan pendapatnya. Apalagi pendapatnya itu sudah disampaikan dalam sebuah buku yang kita tidak bisa mengatakan apakah buku itu kemudian salah atau benar. Buku is buku, saya katakan. Kalau misalnya Andi Azwan punya versi lain, Anda nggak bisa mengatakan bahwa versi buku itu keliru. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau menjadi masyarakat yang beradab, civilized, Anda mau membuktikan buku itu, menimbang buku itu dengan apa? Dengan diskusi. Dengan melakukan referensi buku. Bukan dengan kriminalisasi, bukan dengan melaporkan. Sekarang misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya dengar isu bahwa buku itu pun akan disita. Bayangkan, ini sebuah karya ilmiah. Masa kita kembali kepada zaman-zaman sebelumnya? Nah, itu yang saya katakan. Jadi, makanya saya katakan, Faisal menilai saya itu totally incorrect. Semua orang ada buktinya. Saya termasuk orang yang mengupayakan pada malam itu agar dia tidak ditahan. Kenapa? Saya tidak rela ada aktivis yang kritis ditahan. Emang enak ditahan? Yang ditahan itu maling ayam. Bang Refli sebagai pengacara atau sebagai... Kenapa? Ini kayak keluar konteks sih. Saya bukan pengacara. Baik, kita keluar konteks. Saya belum masuk mediasi masuk. kan maunya, abang melakukan proses mediasi. Iya. Tidak terjadi penahanan. Iya. Oh iya, coba abang sampaikan itu. Iya, itu di luar. saya melakukan. Itu kan tidak terjadi Iya. pengadilan.
Lalu kemudian apa masalahnya? Kan saya tidak pernah menolak mediasi. Anda mengatakan dari tadi, Anda dan teman-teman. Judulnya. Oh iya, sudahlah nih kalau judul Saya kesalahan bilang kita. tadi ini kayaknya Enggak, saya Oh nggak mau, sudah. nanti di segmen berikut. Jadi itu mediasi ini. Jadi ketika, sebentar, belum selesai. Baik, Belum selesai. Nanti segmen selesai. berikut ya. Segmen berikut untuk Bang Jadi Andi. dia dan juga ada Bang kesalahan. ajar mediasi, Oke. supaya tahan aja. Baik.